Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bersyukur kami kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya perkataan-perkataan Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini dan firman Tuhan akan menjadi kekuatan kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Yesus tahu dan peduli akan hidupmu. Sekali lagi, Yesus tahu dan peduli akan hidupmu. Ayat pembacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat 33. Firman Tuhan seperti ini. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan, dan seterusnya ya. Kalau di dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat bagaimana Yesus peduli terhadap orang yang kerasukan setan ini ya. Bagaimana Yesus peduli terhadap orang yang sudah diasingkan. Ya. Mungkin di hari-hari ini kita juga mengalami banyak masalah. Kita mengalami banyak problema dalam hidup kita. Mungkin kita tidak sama seperti orang ini yang sudah gangguan jiwa, bisa dikatakan ya. Jiwanya sudah terganggu, jiwanya sudah tergoncang. Bahkan ada banyak setan-setan yang merasuki dia. Mungkin kita tidak mengalami hal seperti ini. Tapi kita boleh belajar dari ayat-ayat ini bagaimana Yesus mempedulikan orang-orang yang sudah tidak diperhatikan oleh setiap orang, ya. Mari kita lihat apa yang Tuhan tahu dan pedulikan akan kehidupan kita. Yang pertama adalah kesendirian kita. Kesendirian, ya, merasa sendiri. Kalau di dalam ayat-ayat ini tadi, di dalam Markus 5 ayat 1 sampai 4 ini sama ceritanya dengan di dalam Lukas ini. Di sana dijelaskan bahwa orang ini sudah hidup sendirian. Dia diasingkan. Bahkan dia tinggal di pekuburan, di tempat-tempat yang sunyi tadi dikatakan. Dia tidak hidup lagi berdampingan dengan keluarga, tidak hidup lagi berdampingan dengan masyarakat. Bahkan tidak berdampingan lagi dengan teman-teman atau sahabat-sahabatnya. Mungkin kita juga merasakan ada kalanya kita merasa hidup ini sendirian. Ketika kita menghadapi masalah, kita merasa tidak ada lagi orang yang peduli akan hidup kita. Tidak ada lagi orang yang mau menolong hidup kita. Kita sepertinya berjuang sendiri. Tapi ingat, di saat engkau sendiri, Yesus mempedulikan engkau. Ya, di dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, Allah berfirman kepada Yosua yang menggantikan Musa, "Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Aku Allah yang akan menyertai engkau." Ingat, Tuhan itu selalu menyertai kehidupan saya dan kehidupan saudara. Bahkan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 di sana dijelaskan, Tuhan itu menyertai kita sampai senantiasa kesudahan zaman ya. Dia selalu beserta dengan kehidupan kita. Saya dan saudara, mungkin kita merasa sendiri, tapi sesungguhnya kita tidak sendiri.
Ada Tuhan Allah yang selalu beserta dengan kita. Daud berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Engkau Tuhan selalu menyambut aku. Yang kedua adalah Tuhan peduli saat kita kehilangan tujuan hidup, saat kita kehilangan harapan, saat kita terluka. Ya, di dalam Markus pasal 5 ayat yang kelima, di sana dijelaskan bahwa orang ini tadi berkeliaran siang dan malam. Dia berkeliaran. Kalau orang yang berkeliaran itu nggak ada tujuannya, pokoknya di situ terus berkeliaran, nggak ada tujuan, nggak ada pengharapan. Bahkan dikatakan dia melukai dirinya sendiri. Ya, saat-saat kita kehilangan harapan, Ibrani 10 ayat 23 berkata bahwa kita harus tetap berpegang teguh pada pengharapan kita. Karena Tuhan yang menjanjikan itu setia. Jangan pernah melepas pengharapanmu di dalam Tuhan. Sekalipun apapun tantangan yang kita hadapi, tetap pegang teguh iman di dalam Tuhan. Tetap pegang teguh janji-janji Tuhan, berpengharapan penuh kepada Tuhan. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11, Allah tahu rancangan apa yang ada padanya mengenai saya dan saudara, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadi mari tetap pegang teguh pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan sekalipun kita terluka, di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga, Allah akan membalut setiap luka-luka kita. Mungkin kita yang menarik diri, mungkin kita yang melukai diri kita sendiri, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita melukai kita. Tapi Tuhan akan membalut setiap luka-luka kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga adalah, apalagi yang Tuhan pedulikan? Yang ketiga adalah ketidakamanan dan ketidaknyamanan atau tidak ada perlindungan. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 8 ayat 27 ini, dikatakan bahwa seperti ini. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Kata tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah. Pakaian, rumah itu adalah kenyamanan, perlindungan, ya. Keamanan itu dilambangkan oleh rumah. Tapi orang ini, dia sudah lama kehilangan kenyamanan. Dia sudah lama kehilangan keamanan, perlindungan itu sudah tidak ada lagi di dalam dia. Ya, mungkin kita juga merasakan hal yang sama. Kita merasa diri kita terancam, dikejar-kejar oleh masalah. Kita merasa tidak nyaman lagi, tidak aman lagi hidup kita. Ada banyak tantangan yang diperhadapkan terus di hidup kita, ya. Tapi ingat, Tuhan mempedulikan itu. Di dalam Mazmur 46 ayat 2 sampai 4, di sana dijelaskan, Tuhan itu, Allah itu tempat perlindungan bagi kita. Di saat kesesakan sangat terbukti, ya. Itu sangat terbukti, sangat teruji bahwa Tuhan itu, Allah yang kita sembah itu adalah tempat perlindungan yang aman bagi saya dan saudara. Ketika kita merasa tidak aman lagi, ketika kita merasa tidak ada nyaman, tidak nyaman lagi, mari lihat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan bagi saya dan saudara. Puji nama Tuhan. Yang terakhir adalah di dalam Lukas pasal 8 ayat 30, di sana dijelaskan, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Mungkin saya dan saudara tidak kerasukan oleh setan-setan terlalu banyak mungkin. Atau masalah saya tidak seperti yang digambarkan di dalam ayat-ayat itu. Mungkin ada hal-hal yang lain, karena di sini juga dijelaskan legion yang artinya banyak setan-setan. Mungkin ada permasalahan yang lain, mungkin ada beban berat yang lain, mungkin ada pergumulan yang lain. Tapi ingat, Tuhan mampu melepaskan kita dari semua itu. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan, kelepasan kepadamu. Ya, datang kepada Tuhan, hampiri Tuhan, berserah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelepasan dan kelegaan di dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah apapun itu, ya, datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.
Saya berharap kita semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap pegang teguh janji Tuhan. Terus berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan melepaskan kita. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan itu boleh menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Kami dikuatkan, kami dimampukan menghadapi setiap masalah hidup kami, karena ada Tuhan yang mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, ada Tuhan yang beserta dengan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Takkan ku takut, takkan ku gentar, Kaulah imbanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku.
hatiku, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di hadapan tahta ku